Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari kitab Roma, pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai 31. Kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebelum saya membacakannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kami membacakannya sebagai berikut. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji syukur atas segala kelimpahan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kami hampir 2 minggu berada di Poso, di Tentena secara khusus, dalam rangka pernikahan ponakan atau anak kami yang bernama Leslie Agliane Jenjengi atau biasa kita kenal dengan Iin. Pernikahannya dilaksanakan tanggal 30 Juli yang lalu. Hampir tidak terlaksana karena para pemerintah betul-betul menegakkan prinsip-prinsip prokes, terutama dalam masa PPKM. Nah, untung saja pemberkatan masih bisa dilaksanakan dengan kehadiran yang sangat minim dari pihak laki-laki 7 orang, dari pihak perempuan 7 orang. Jadi gedung gereja Moria yang begitu besarnya hanya diisi oleh kami yang secuil itu. Tetapi kami bersyukur bahwa pelaksanaan pemberkatan bisa dilaksanakan, lalu acara adat dan resepsi nanti menunggu masa-masa surutnya pandemi COVID-19. Nah, saya harus mengakui bahwa sangat berbahagia pulang kampung karena boleh menikmati udara yang sejuk, ya, terutama
di kota Tentena dan sekitarnya, termasuk di Klei waktu kami berkunjung, Korobono dan beberapa kawasan yang lain. Terima kasih untuk sambutan keluarga-keluarga yang menurut saya luar biasa. Saudara-saudara, saya mendapatkan satu pengalaman berharga bahwa tanah kita itu sangat indah ya. Nanti saya akan upload video saya di Vera atau di Saluopa yang juga kami sempat kunjungi. Kebetulan Ibu Arta dalam kaitan dengan tugas dinasnya mempunyai jadwal untuk mengunjungi kawasan tersebut. Jadi nanti saya akan upload betapa indahnya daerah kita. Saya buat video untuk kemudian promosi sedikit lah. Semua anak daerah harus promosikan daerahnya. Nah, saya punya cerita kecil begini. Saya berjumpa dengan satu orang yang kemudian menceritakan pengalaman bagaimana dia diberkati oleh Tuhan. Orang ini pengen jadi tentara, dia mau jadi tentara. Dia tes beberapa kali tetapi karena usianya sudah melewati batas yang distandarkan, akhirnya dia gagal dan tidak bisa masuk tentara lagi. Berbeda dengan si Bari Pak Ais ya, atau Baris Pak Ai yang beberapa bulan lalu kita berkati pernikahannya. Istrinya itu bernama Ayu Metengun. Nah, waktu itu saya tanya sama si Bari berapa kali tes? 8 kali tes dia. Setiap tahun dia tes, 8 kali tes ya. Dan yang ke-8 untung lulus. Kalau tidak, umurnya udah lewat, dia tidak bisa jadi tentara. Oh, dia sangat bersyukur. Kalau ini ceritanya lain. Jadi pemuda ini setelah gagal dia kemudian bekerja. Mencari pekerjaan, kebetulan ada pengusaha Cina menerima dia. Berangkatlah mereka, usianya waktu itu sudah 25 tahun. Nah, suatu waktu berangkatlah mereka ke Surabaya kalau tidak salah. Lalu di sana mereka melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Tahu-tahu ada satu tentara berpangkat kolonel sakit. Nah, kebetulan si Cina kaya ini kenal betul dengan kolonel itu. Dan ketika mereka berbicara, lalu si kolonel mengatakan, saya sakit, darah mati, darah kental ya kalau kita di sana. Si Cina ini mengatakan, kawan saya, yaitu pemuda yang ikut bersama dia, pintar untuk jilat lidah kalau di sana ya, mengeluarkan darah kental. Kalau di daerah biasanya disebut jilat lidah. Nah, syaratnya sederhana, cuma daun jagung yang kering, lalu kemudian dengan apa waktu itu ya, saya lupa. Nah, jagung daun kering ini digesek-gesek di ujung lidah si kolonel yang sakit darah itu, yang sakit kental darah itu, sampai berdarah, lalu darahnya keluar ya. Itu dilakukan beberapa kali. Dan puji Tuhan si kolonel sehat. Nah, ketika dia sehat, dia bilang begini sama pemuda itu. Dia bilang, kamu mau minta apa? Saya akan berikan. Kau minta rumah, kau minta tanah, saya akan belikan. Terus si pemuda ini bilang begini, Pak, saya tidak minta apa-apa. Tapi dari dulu saya suka jadi tentara. Umurmu berapa? 25 tahun. Lalu dia bilang, saya sudah tes berapa kali tapi sekarang tidak bisa lagi karena sudah lewat umur. Dia bilang, tidak soal, saya akan urus. Lalu dia urus, dia bagaimana caranya, kemudian dia proses dan jadilah dia tentara. Itu pemuda sangat bersyukur, dia bilang hidup ini memang rahasia. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan memang hidup itu misteri. Kadang-kadang kita melihat jalannya ke kiri, tahu-tahu ke kanan. Kadang-kadang kita melihat jalan buntu, tahu-tahu ada jalan yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam situasi yang masih berat sekarang ini, jangan menyerah, terus maju, lalu kemudian lakukan apa yang baik. Sebagai suatu panggilan iman kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul dibenarkan dan dipersatukan oleh iman. Nah, saya akan uraikan sedikit materi kita, terutama dalam kaitan dengan kitab Roma. Kitab Roma itu ditulis oleh Paulus. Nah, Paulus sendiri tidak mengenal dengan dekat. Jemaat Roma itu bukan jemaat yang dia hidupkan atau yang dia dirikan. Itu jemaat yang sudah ada, tetapi dia kemudian mengambil pelayanan, terutama lewat surat yang dia kirimkan ini. Nah, situasi di Roma pada waktu itu memang berat ya. Ada pertentangan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Nah, ada seorang sejarawan Roma
yang bernama Suetonis, dia menuliskan dalam catatan sejarahnya bahwa pada tahun 49 Masehi terjadi kerusuhan. Rupanya kerusuhan itu dalam catatan Suetonius itu terkait dengan satu sosok yang bernama Krestos. Nah, itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Bukan soal Yesus Kristusnya yang menjadi sumber kerusuhan atau perpecahan, melainkan ada perdebatan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Perdebatannya adalah soal sunat. Ya. Nah, bagi orang-orang Yahudi sunat itu wajib, termasuk orang-orang Kristen dari kalangan Yahudi. Mereka masih berpegang pada hukum Taurat. Jadi bagi mereka sunat itu penting, tetapi orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani dan lain-lainnya menganggap tidak perlu. Dan memang Paulus pernah mengajarkan tidak menjadi ukuran sunat atau tidak untuk kita diselamatkan. Yang penting kita beriman. Nah, tadi juga dia katakan begitu ya. Dalam iman kita akan selamat, disunat atau tidak. Jadi pusat keselamatan kita bukan lagi hukum Taurat, melainkan Yesus Kristus. Tetapi ternyata pada waktu itu menjadi perdebatan yang sengit, bahkan menimbulkan kekacauan, sehingga terjadilah kerusuhan. Akibat daripada kekacauan itu, Kaisar Claudius pada tahun 54, pada tahun itu juga sekitar tahun 50-an Masehi, mengusir orang-orang Yahudi, termasuk Yahudi Kristen yang berasal dari kalangan Yahudi. Mereka diusir, ya, disuruh keluar. Nah, makanya tinggallah orang-orang Kristen non-Yahudi. Tetapi rupanya orang-orang Kristen non-Yahudi ini makin lama makin berkembang dan menjadi kuat. Tahun 54 Masehi matilah Kaisar Claudius, sehingga perintah pengusiran dicabut, sehingga orang-orang Yahudi kembali lagi. Nah, inilah yang kemudian menjadi sasaran dari surat kitab Roma, supaya mereka hidup bersama-sama. Itulah sebabnya kalau kita baca seluruh kitab Roma, di sana ada penekanan-penekanan. Yang pertama, bahwa Injil itulah keutamaan kita, bukan lagi hukum Taurat. Ya, Injil itulah keutamaan kita. Yang kedua, kita hidup di dalam pembenaran Allah. Jadi, kita yang telah menerima kutuk hidup dalam pembenaran Allah. Yang kedua, kita manusia yang hidup dalam pengharapan besar, ya. Bukan cuma harapan sehat, kemudian harapan maju, tetapi pengharapan itu menuju kepada Kristus. Yang berikut yang dijelaskan oleh Paulus dalam kitab Roma adalah kita ini satu tubuh. Semua kita satu tubuh sebagai jemaat yang percaya kepada Kristus. Siapapun kita, orang Yahudi ke orang Yunani. Nah, saudara-saudara, saya akan mulai pada bagian atau variabel yang pertama dari tema tadi. Kan kita dikatakan dibenarkan, lalu kemudian dipersatukan oleh iman. Nah, saya akan mulai dengan dibenarkan oleh iman. Kata kebenaran di dalam ayatnya yang 21 tadi, itu menggunakan kata dikausune. Nah, dikausune itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti justice, ya, keadilan. Dan memang pada waktu itu di kebenaran itu selalu menggambarkan atau menjelaskan bagaimana Allah bertindak adil. Ya. Allah bertindak adil sesuai dengan perbuatan-perbuatanmu. Siapa jahat dapat hukuman. Ya, saya kira itu normal, ya. Semua orang mempunyai pemahaman seperti itu. Nah, tetapi kaidah kebenaran yang diartikan keadilan Allah itu ada di mana-mana. Di mana-mana juga tanpa hidup menjadi Kristen ada keadilan. Siapa salah dihukum. Ya, tetapi keadilan Allah lah yang paling detil, yang paling nyata dan yang paling adil. Yang menarik saudara-saudara, Bapak reformasi kita, reformator gereja yaitu Martin Luther, pernah menguraikan soal ini mengenai kebenaran. Nah, Bapak Martin Luther itu kan mempunyai 3 moto yang saya kira menjadi sangat terkenal sampai hari ini, yaitu kita hanya hidup oleh iman, ya, sola fide, kemudian sola
gracia, hanya oleh anugerah. Dan yang ketiga, sola scriptura, hanya oleh firman. Nah, ketika dia, yaitu Bapak Martin Luther, membicarakan mengenai kebenaran, yang tadi saya sudah sebutkan secara umum dijelaskan sebagai keadilan Tuhan, siapa berbuat jahat akan dihukum. Atau Tuhan itu adil, dia melakukan segala sesuatu kepada kita setimpal dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, menariknya Bapak Martin Luther mengkaji lebih jauh kata dikausune tadi. Dan dia mengatakan, sesungguhnya itu bukan cuma sekedar bicara keadilan, di mana kalau kita salah, kita dihukum, kita benar, kita diselamatkan. Dikausune lebih jauh menggambarkan bahwa hanya Allah yang benar, ya, hanya Tuhan sajalah yang benar, dan kita tidak bisa selamat tanpa kebenaran daripada Tuhan. Kita tidak bisa menciptakan diri kita menjadi benar. Itulah sebabnya dalam moto yang dia sebutkan, yang tadi sudah saya singgung, 3 moto penting dari Martin Luther, yang terkait dengan pembahasan hari ini adalah sola fide, hanya oleh iman. Ya, jadi orang benar itu diselamatkan oleh imannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bagi dia pertama-tama kalau kita menelisik, mempelajari kita dikausune tadi, maka sesungguhnya itu berbicara tentang Allah dan hanya Allah yang benar. Allah yang benar itu membenarkan kita yang tidak benar. Itu yang disampaikan oleh Martin Luther, dan saya sangat terkesan ya dengan penguraian Martin Luther itu. Allah yang benar dan satu-satunya benar itu membenarkan kita yang benar. Bagaimana dia membenarkan kita yang tidak benar? Yaitu melalui Yesus Kristus yang dia kemudian sebutkan tadi, disahkan ya. Yesus Kristus telah ditetapkan Allah sebagai jalan kebenaran kita. Kalau beberapa kali sebelumnya saya menjelaskan, pemahaman ini sangat penting bagi kita orang Kristen, karena Yesus mewujudkan kasih Allah sepenuh-penuhnya dari awal sampai akhir hidupnya, dan tidak ada orang lain yang bisa mewujudkan kasih Allah itu. Nah, banyak orang yang kemudian berjaya dan berjasa dalam menjalankan prinsip-prinsip kasih Allah, tetapi masih ada celah-celahnya, ya, celah-celah kemanusiaannya. Memang Yesus manusia, tetapi sebagai manusia dia mencirikan kasih Allah. Dia sebagai manusia menghidupi kasih Allah, menjalankan kebenaran Allah, bahkan mewujudkan semuanya itu secara sempurna. Dia bukan cuma menyampaikan, tapi juga rela menanggung resiko bahkan mati untuk kasih dan kebenaran itu. Dan belum ada orang seperti itu. Dan karenanya dia ditetapkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang saya merasa geli begitu ya kalau melihat perdebatan-perdebatan di YouTube. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Dia Tuhan ya, pada prinsipnya dia adalah Tuhan. Dia adalah firman, kata Yohanes. Dari mulanya ia adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Nah, bagi saya, lepas dari perdebatan-perdebatan di luar sana yang sangat hangat, tapi menurut saya tidak banyak faedahnya, tidak akan menolong. Karena bagi saya daripada berdebat, lebih baik kita menjalankan prinsip dan pelayanan Kristus. Bagi saya, mereka mau sebut Tuhan atau tidak, bagiku Yesus adalah juru selamatku. Karena dengan mengikuti apa yang dia lakukan, saya akan beroleh anugerah dari Tuhan. Itu saya tanamkan betul-betul di hati saya. Mereka mau sebut dia Tuhan atau bukan, tapi bagiku ketika saya menjalankan kasih Yesus atau belajar untuk mengikuti Yesus, ya, maka saya akan beroleh jalan. Kita itu bersyukur sekali ya, punya keistimewaan karena jalan hidup kita punya patron, punya contoh. Yesus manusia, tetapi sebagai manusia dia menjalankan kasih Kristus dan bisa. Kecuali kalau Yesus gagal, berarti kita juga tidak akan punya patron. Kita juga akan gagal, dan Yesus tidak akan pernah menjadi jalan kebenaran, jalan kebangkitan dan hidup. Tetapi dia berhasil karena itu. Kalau kita belajar mengikuti apa yang Yesus lakukan, maka kita akan beroleh jalan anugerah sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Karena itu Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Percaya kepada Yesus yang bangkit, yang berhasil, yang menang, tetapi saya harus menjalaninya di dalam penderitaan yang dijalani oleh Yesus Kristus.
Inilah menariknya saudara-saudara, ketika kita disebutkan dibenarkan oleh iman. Jadi melalui Yesus kita yang beriman kepadanya akan beroleh jalan kebenaran itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk beriman kepada Yesus. Dalam kondisi pandemi ini harusnya kita makin memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Ya, cuma seringkali kan kita jadi khawatir. Boleh khawatir, boleh takut, boleh cemas, tetapi jangan itu mengalahkan imanmu. Jangan jadi panako. Oh, jangan jadi orang yang terlalu khawatir tiap hari, sedangkan mau kerja lagi tidak mampu. Jangan, iman kita itu jelas, kokoh, kuat untuk melindungi kita. Karenanya, walaupun kondisinya menakutkan, jangan jadi panako. Ya, banyak pendeta sekarang jadi panako semua. Sedangkan mau berdoa orang yang sakit juga tidak berani. Ya, untung saja ada video call ada HP untuk video call. Tapi menurut saya kalau kita mengikuti prokes, ya bolehlah kita datang, ya. Jangan juga lalu kemudian iman kita kalah oleh situasi seperti itu. Saudara-saudara, yang kedua yang saya mau jelaskan adalah kalau tadi dikatakan kita dibenarkan oleh iman, sekarang kita dipersatukan oleh iman. Tadi ada semacam gugatan, apakah Allah itu hanya untuk kita? Oh tidak, Allah juga bagi bangsa-bangsa lain. Saya senang ya dengan penjelasan Paulus itu, dan kemudian saya mempunyai semacam pemahaman untuk saya bagikan kepada kita dan sudah pernah juga saya bagikan. Jadilah sebagai pribadi orang Kristen yang mempersatukan. Orang Kristen itu harus mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Mulailah itu dengan hidup kita sendiri. Mulailah itu dari gereja. Gereja-gereja sekarang bakalai, bertentangan satu dengan yang lain. Ya, di kota maupun di desa. Nah, kalau di kota ini kita sudah terbiasa ya berjumpa dengan semua orang, Katolik, karismatik ya. Kita beribadah di mereka juga nggak masalah. Tapi di daerah kadang-kadang masih terdapat semacam kekakuan yang menurut saya harus diubah, harus dirombak. Bicara Pantai Kosta itu alergi betul. Ya, jangankan bicara Pantai Kosta, cuma bilang saja haleluya, itu sudah dianggap kita harismatik. Menurut saya itu sangat sempit ya. Sangat sempit. Itu cuma soal cara, itu cuma soal bahasa. Lagi pula Kristus itu sudah mempersatukan kita. Mengapa kita harus terpecah-pecah? Boleh berbeda-beda, karena perbedaan itu adalah sebuah variasi beriman kita. Bahkan menunjukkan keragaman. Tapi jangan sampai kita bertabrakan. Harus bersatu. Kalau kita diminta bersatu, bukan cuma di kalangan Kristen, bukan cuma intra gereja, tapi juga antar agama. Kita harus bersatu dengan orang-orang lain. Kita harus bersatu dengan agama yang lain, Islam, Hindu, kalau kita Protestan juga dengan Katolik dan sebagainya. Bicara soal hubungan kita dengan Islam, memang agak miris ya. Kita itu selalu bertentangan. Ya, selalu bertentangan ya. Ya, memang kadangkala pertentangannya dimulai dengan celah-mencelah. Saya akan mengatakan hal ini, jangan suka mencela. Yesus tidak senang dengan orang yang suka celah-mencela. Kita diminta untuk menjadi saudara bagi yang lain. Ya, pertama-tama berilah salam, pertama-tama tunjukkanlah rasa hormatmu kepada orang lain. Bahkan kalau umpamanya ada orang yang mengkhianati kita, mencela kita, menista kita, katakan berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu. Sekali lagi ku katakan berkatilah. Jadi itu semua mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi sesama dan saudara bagi yang lain. Tapi kalau saya baca literatur kita itu dari tahun 30-an sudah saling menyerang. Kristen menyerang Islam, Islam menyerang Kristen ya. Lalu itu makin berkembang tahun 60-an, 70-an. Nah, sudah begitu memang kondisi hubungan kita terutama Islam Kristen di Indonesia ya agak sedikit sedikit bermasalah karena kedatangan misionaris itu seiring dengan kedatangan para misionaris. Nah, Portugis itu datang kan tahun 1915. Nah, Belanda itu datang tahun 1956. Nah, semua datang hampir bersamaan dengan datangnya para penginjil. Sehingga ada kesan daripada teman-teman muslim waktu itu, kita ini agama penjajah. Nah, itu kita punya tugas berat ya. Kadang-kadang saya harus menjelaskan ya, bahwa sesungguhnya berbeda kedatangan kolonialisme itu dengan kekristenan. Cuma seringkali mereka melihat sama. Dan wajarlah, kadangkala memang para misionaris atau tenaga-tenaga misionaris yang datang ke Indonesia itu mendapatkan keuntungan dengan
adanya penjajah di Indonesia. Nah, ini membuat mereka seringkali melihat agama kita itu agama penjajah. Tapi ya kita harus berusaha untuk menjelaskan, kemudian hidup berdampingan. Ya, sebab kata dipersatukan oleh iman itu tidak semata-mata ditujukan kepada kita sebagai umat Tuhan yang berbeda-beda tadi, melainkan kepada semua orang, ya, kepada bangsa-bangsa. Coba dengar tadi, ada bagian ayat yang menyebutkan supaya kita dipersatukan. Allah itu adalah Allah bukan cuma bagi kita, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Saya kira ini perlu kita renungkan kembali, sebab belakangan ini kekristenan kita mengerdil. Sudah mengerdil karena kita merasa lebih baik dari yang lain, dari sesama orang Kristen, bahkan juga kadang-kadang merasa kita lebih benar dari agama yang lain. Saya terus terang saja, Bapak Ibu Saudara-saudara, percaya bahwa agama yang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Percaya. Tetapi itu kasih karunia Tuhan bagi mereka. Kita kasih karunia-Nya sudah diwujudkan dalam Yesus. Kita punya cara atau kita punya hidup untuk bertindak sudah dijelaskan melalui diri Yesus. Tinggal kita jalankan. Nah, bagaimana mereka selamat? Ya kita tidak tahu, tapi jangan hakimi mereka bahwa mereka tidak selamat. Ada kasih karunia Allah dalam bentuk yang lain yang kemudian akan diwujudkan. Kalau kita mengklaim hanya diri kita selamat, berarti kita mempersempit hidup, mempersempit kasih karunia Allah. Hanya saja kita bersyukur bahwa jalan keselamatan itu sudah terang benderang di hadapan kita, yaitu melalui Yesus. Jadi saudara-saudara, dengan dua aspek tadi kita dibenarkan oleh iman, di mana prinsipnya Allah yang benar itu membenarkan kita. Jadi tidak ada orang yang bisa membenarkan dirinya sehingga dia bisa selamat. Bagaimanapun sumbanganmu ke gereja, itu tidak akan membuat dirimu selamat. Bagaimanapun kau bangun gereja itu besar, itu tidak akan membuat dirimu selamat. Karena hal-hal itu hanya membuat engkau bermegah, katanya tadi. Apakah kita akan bermegah karena hal itu? Tidak. Kita hanya bisa bermegah di dalam iman. Tapi bermegah di sini bukan sombong, yaitu kita mendapatkan kelayakan dan bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan melalui iman yang dikaruniakan di dalam hidup kita. Jadi persembahan-persembahan kita, apa yang kita lakukan untuk gereja, semua itu kita wujudkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah membenarkan kita. Karena memang titik baliknya begitu, ya, follow up-nya begitu. Orang yang dibenarkan harus berbuat sesuai dengan panggilan kebenarannya. Nah, kalau kita sudah dibenarkan lalu kemudian melayani, layanilah dengan setulus-tulusnya, setinggi-tingginya. Tidak usah tunggu orang, tidak usah tunggu perintah. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Ya seperti kita sekarang ini ya, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bertemu, tapi tidak boleh diam. Hubungi yang bisa kita hubungi, WA mereka, tanya kabar, jangan-jangan mereka sudah tidak punya beras, harus ditanya. Kita harus proaktif. Jangan karena sudah disuruh PPKM lalu semua PPKM, ya, bapak diam di rumah, begitu ya. Apa itu istilahnya Beng, lalu PPKM ya, saya suka begitu ya. Dia plesetkan, saya merasa saya lupa. Saudara-saudara, yang kedua, aspek yang kedua bahwa kita dipersatukan. Ini tugas kita ya. GKST Gloria Jakarta dan saya kira nanti GKST di mana-mana harus mengembangkan sebuah kehidupan yang bersatu dengan siapa saja. Mulailah belajar untuk hidup dengan orang lain. Singkirkan kepicikan-kepicikan. Kalau berhadapan dengan agama lain, alergi. Kalau boleh, tidak usah bercerita dengan mereka. Kalau misalnya berjumpa, sudah pergi jo, nanti saya bercerita dengan teman saya. Gunakan kesempatan itu untuk membangun persaudaraan yang luas. Kalau perlu, mari kita bekerja sama supaya Allah yang kita sembah itu diimplementasikan dari sikap-sikap kita seperti itu. Kita bergaul dengan semua orang. Karena hanya dengan jalan begitu kita bisa bersaksi. Kesaksian kita tidak selalu harus dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Kalau orang merasakan perbuatan yang baik kita, saya yakin dia akan berkata, terpujilah Tuhan karena kebaikan itu datang dari si A atau si B yang saya jumpai tadi. Saudara-saudara, maju terus, jangan menyerah begitu ya. Hidup ini sungguh sangat indah.
Kalau tadi tentara itu saya sebutkan tadi, dia bilang ini hidup ini ajaib, misterius. Kita tidak tahu nanti bagaimana Tuhan membangun kita, tapi saya ingin mengatakan, tetaplah kokoh di dalam iman pengharapanmu. Semoga Tuhan menyatakan kuasa dan kebaikannya di dalam hidup kita sebagai pribadi dan juga keluarga, juga jemaat, serta masyarakat dan bangsa kita. Tuhan memberkati. Amin.